Halo Sobat Jazz, kembali lagi di Jazz Channel untuk membahas seputar Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like. Karena satu subscribe dan satu like ibaratkan doa untuk Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Sobat Jazz, untuk pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang sangat-sangat bikin kita membahagiakan, dimana kita tahu bahwa Timnas U17 baru saja memperoleh 3 poin saat mengalahkan Timnas Korea Selatan. Dan ini kalau misalnya Sobat Jazz di sisa 2 laga ini, ketika nanti Timnas Indonesia melawan Yaman atau Afghanistan, jika Timnas Indonesia berhasil menang 1 kali lagi, maka sudah dipastikan Sobat Jazz bahwa jalan mulus menuju Piala Dunia U17 sangat terbuka lebar untuk Timnas Indonesia U17. Kita baca di sini beritanya Sobat Jazz, dilansir dari Bapak Erick Thohir. Sebuah momen bersejarah, Timnas U17 berhasil menang 1-0 atas Korea Selatan yang merupakan finalis Piala Asia U17 2023. Kemenangan yang tidak mudah dengan tekanan yang luar biasa. Sepanjang pertandingan, Timnas U17 menunjukkan mental yang luar biasa dan bisa mencetak gol jelang laga usai. Terima kasih seluruh pemain yang sudah berjuang sekuat tenaga sepanjang pertandingan. Masih ada 2 pertandingan penting melawan Yaman dan Afghanistan untuk bisa merebut tiket Piala Dunia U17. Timnas U17 harus kembali fokus untuk pertandingan berikutnya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan Pak Erick Thohir, Sobat Jazz, masih ada 2 laga lagi, yaitu Timnas Indonesia melawan Yaman dan juga Afghanistan. Dan ayo kita berdoa dan memberikan dukungan semaksimal mungkin untuk Garuda Muda kita, Sobat Jazz. Semoga di 2 sisa laga ini kita bisa memperoleh poin full. Ya, karena kita butuh 1 kali menang lagi, maka jalan menuju Piala Dunia untuk U17 sangat terbuka lebar, Sobat Jazz. Untuk pembahasan selanjutnya Sobat Jazz, di mana ranking FIFA kita naik jadi 123. Kita baca captionnya, dilansir dari Bapak Erick Thohir. Alhamdulillah, kemenangan atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia membuat posisi Indonesia di ranking FIFA naik 4 peringkat ke posisi 123. Peringkat ke-1, 2, 3 ini merupakan posisi terbaik Indonesia di ranking FIFA selama dalam 15 tahun terakhir. Kita akan terus bekerja keras dan berusaha untuk membawa Indonesia masuk dalam peringkat 100 besar dunia. Bismillah. Oke Sobat Jazz, ayo kita tetap optimis dan pastinya wajib memberikan dukungan yang ekstra untuk Timnas Indonesia. Karena ya, kita tahu PSSI sudah memiliki target-target, mau target jangka panjang ataupun jangka pendek. Ya, kita berdoa semoga target-target PSSI ini segera terrealisasi, dan harapan kita semua, kita bisa melihat negara kesayangan kita, Indonesia Sobat Jazz, ada di kaca dunia, ada di Piala Dunia. Kalian bisa bayangkan gimana biasanya kita setiap ada momen Piala Dunia, kita memberikan jersey negara-negara jagoan kita seperti Italia, Inggris, Argentina, Portugal. Kali ini jika Indonesia masuk ke Piala Dunia Sobat Jazz, yang kita beli adalah jersey kebanggaan kita, jersey Timnas Indonesia, yang ya pastinya kita akan merasa bangga negara kita ada di sana Sobat Jazz. Dan selanjutnya Sobat Jazz, masih berita yang sangat membahagiakan Sobat Jazz. Kalau kita lihat, ya memang prestasi PSSI di tangan Bapak Erick Thohir ini sangat melaju pesat. Ya, maka dari itu Sobat Jazz, apapun yang terjadi, ayo kita dukung Timnas Indonesia, kita dukung PSSI, dan kita dukung kepemimpinan Pak Erick Thohir. Jangan sampai PSSI yang sudah dipegang sama Pak Erick Thohir dengan sebaik mungkin ini diacak-acak kembali oleh oknum-oknum yang tidak menginginkan Timnas Indonesia, yang tidak menginginkan PSSI lebih maju lagi. Jadi ayo kita kawal Timnas Indonesia dan kita kawal PSSI. Untuk pembahasan kita selanjutnya Sobat Jazz, ini masih berita yang sangat membahagiakan. Kita beralih sedikit ke Timnas Futsal, di mana masih dilansir oleh Bapak Erick Thohir. Alhamdulillah, ranking FIFA Futsal putra maupun putri berhasil naik 7 peringkat. Wow. Timnas Futsal putra saat ini berada di peringkat ke-21 dan
Timnas Futsal Putri berada di peringkat ke-17 ranking FIFA per April 2025. Di Asia, Timnas Futsal Putra menempati posisi keempat, sedangkan Timnas Futsal Putri berada di posisi kelima. Progres yang positif untuk futsal Indonesia dan menjadi tambahan semangat bagi kami untuk terus membawa futsal Indonesia bisa tampil di panggung dunia. Oke Sobat Jazz, seperti yang saya katakan selalu bahwa ayo Sobat Jazz, ayo kita dukung, kita kawal PSSI, kita kawal Timnas Indonesia sampai menuju Piala Dunia. Untuk berita selanjutnya Sobat Jazz, kita beralih ke timnas senior kita yang pastinya sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini. Dilansir dari Skor Indonesia, saat ini Indonesia berada di peringkat 4 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan sisa 2 laga. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia di round 3 ini, biarpun tidak mungkin secara matematika agak sulit. Mengingat Indonesia ketinggalan 4 poin dari peringkat 2 dan 1 poin dari peringkat 3 di laga terakhir. Indonesia juga harus berkandang ke Jepang yang belum terkalahkan. Lolos ke Piala Dunia 2026 lewat round 4 lebih realistis ya, karena kita bisa memperebutkan posisi ketiga dan keempat di grup C ini. Indonesia harus tetap berusaha meraih poin maksimal di 2 sisa laga agar tidak jatuh lebih rendah dari posisi keempat. Kemenangan di kandang melawan Cina juga keharusan. Sementara lawan terakhir bertandang di Jepang adalah hal yang sangat sulit. Ya, Sobat Jazz, sebenarnya bola itu bundar ya, penuh dengan misteri. Kalau kita lihat di pertandingan terakhir di mana Arab Saudi bisa mengimbangi Jepang dengan skor 0-0, maka tidak menutup kemungkinan sebuah keajaiban ya, sebuah hal-hal indah itu bisa aja terjadi pada timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti. Walaupun memang agak sulit, tapi ayo kita berdoa semoga ada keajaiban dan semoga doa kita Sobat Jazz, doa kita menembus ke langit, di mana Indonesia saat bertemu dengan Jepang mudah-mudahan dapat poin Sobat Jazz, minimal 1 poin. Ya, syukur-syukur kita diberi hadiah indah oleh Yang Maha Kuasa, yaitu full poin, 3 poin. Kita tidak menutup kemungkinan juga Sobat Jazz kita bisa menang melawan Jepang. Walaupun agak sulit, tapi ayolah kita berdoa bersama Sobat Jazz dan pastinya terus memberikan dukungan ekstra pada timnas Indonesia yang sedang berjuang itu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Juni nanti kita akan bertemu dengan Cina di Gelora Bung Karno. Ayo kita jaga kondisi kita lebih kondusif dan kita harus memastikan bahwa Indonesia adalah tuan rumah yang baik bagi negara manapun. Kita harus menjadi negara yang ramah dan pastinya Indonesia terkenal dengan keramahannya. Jadi jangan mau terprovokasi oleh siapapun. Meskipun kita tahu Sobat Jazz bahwa di bulan Juni ini ada 2 pemain kita yang dipastikan tidak akan bertanding saat melawan Cina nanti, yaitu Marcelino Ferdinand dan juga Martin Pas. Dilansir dari Skor Indonesia, Martin Pas berkata, Emil kiper yang luar biasa. Dia telah bermain untuk klub besar seperti Inter Milan, Juventus, Sampdoria, dan banyak pengalaman di Serie A. Sangat seru bertemu dan berlatih dengannya. Kami sama-sama punya kualitas tinggi, agak bedanya gaya bermain sebagai kiper. Kami saling menantang satu sama lain, tapi dalam cara yang normal dan ramah. Saya pilih belajar dari yang lain daripada membenci. Ya Sobat Jazz, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini, di mana timnas U17 berhasil mengalahkan Korea Selatan, dan ayo kita beri dukungan agar di 2 sisa laga ini ada 1 kemenangan lagi untuk timnas Indonesia agar bisa langsung masuk ke Piala Dunia U17. Dan ayo Sobat Jazz, kita berikan dukungan ekstra untuk timnas senior kita yang masih berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, dimana saat Juni nanti Sobat Jazz, kalian sudah siapkah? Dimana kita akan menanti debut dari Emil Audero. Gimana? Apakah kalian siap? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah kalian termasuk yang menunggu penampilan Emil Audero saat menjaga gawang timnas Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar Sobat Jazz. Dan jika kalian punya tanggapan atau apapun, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda, salam Jazz.